Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Razik dari kelas 5A SD Taruna Islam akan menampilkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam. Ajakan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah masyarakat yang tengah menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Tapi mereka menganggap patung-patung itu mempunyai kekuatan gaib di dalamnya. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia juga mengajak kaumnya untuk melihat alam ciptaan Allah. Seperti langit dengan bulan, bintang dengan mataharinya. Nabi Nuh diutus menjadi rasul ketika berumur 450 tahun. Dan Nabi Nuh wafat ketika berumur 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 5 abad atau 500 tahun. Tapi pengikut Nabi Nuh hanya sedikit, yaitu di bawah 100 orang. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Ketika Nabi Nuh ingin mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka malah menentang dan mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Setelah selesai berdakwah dan menemui jalan buntu dan pengikut Nabi Nuh tidak bertambah, Nabi Nuh mengadukan semua ini kepada Tuhan. Doa Nabi Nuh, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir ini tinggal di atas permukaan bumi ini. Niscaya mereka akan menyesatkan dan melahirkan anak-anak yang berbuat maksiat dan lagi sangat kafir." Doa Nabi Nuh diterima oleh Allah. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit. Dan kaumnya yang ingkar tadi mengejek Nabi Nuh. "Lihat, Nuh semakin gila. Masa kemarin panas, sekarang dia membuat kapal di atas bukit lagi? Sungguh sudah miring otaknya." Bahkan dari mereka ada yang meletakkan kotoran di bagian kapal yang belum selesai dibuat. Setelah mereka meletakkan kotoran itu, mereka banyak yang sakit perutnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Mereka merengek-rengek kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh hanya mengatakan, "Bersihkan dulu kotoran itu, maka sakit perut kalian akan hilang." Hujan badai menimpa semua orang-orang kafir. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya yang baik memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang. Tidak beberapa lama setelah mereka memasuki kapal, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Hujan badai dan banjir. Salah satu putra Nabi Nuh, yaitu Kan'an, berlari-lari ke atas bukit. Dan Nabi Nuh memanggil salah putranya, yaitu Kan'an. "Hei anakku, kemarilah, naiklah kapal bersamaku, maka kau akan selamat." "Tidak, aku akan terus berlari ke atas bukit sana." "Naiklah kapal bersamaku. Di hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah." Kan'an dengan sombongnya terus berlari dan tak menghiraukan perkataan ayahnya itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh dan pengikutnya berlayar selama 40 hari. Dan setelah selesai banjir, Nabi Nuh dan pengikutnya itu terdampar di sebuah bukit, yaitu
Gunung Jodi. Gunung Jodi yang dimaksud sekarang itu adalah Gunung Jodi yang berada di dekat Turki. Jadi, agama itu bukanlah cerita dongeng. Agama adalah kepercayaan dan keyakinan. Cerita Nabi dan Rasul itu semuanya adalah benar. Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Dan Nabi Nuh juga membawa binatang-binatang yang dibawanya tadi turun juga dari kapal. Dan sekarang di bumi hanya ada Nabi Nuh dan pengikutnya yang baik tadilah yang tinggal di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nama asli Nabi Idris adalah Akhnuk atau Hinok. Beliau dinamakan Nabi Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan musraf Nabi Adam dan Syed. Beliau dilahirkan di Babylon. Nabi Idris adalah seorang yang cerdas, pandai, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan berhitung. Ia pula orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit. Selain itu, beliau menguasai berbagai macam bahasa sehingga dapat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat struktur arsitektur rumah sehingga banyak orang yang meminta bantuannya. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan. Akan tetapi beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak dapat putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak hamba-hambanya menyembah Allah. Kesabaran yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada di dalam rahmat Allah. Meskipun memiliki sifat sabar, ia dapat bertindak tegas kepada orang kafir yang berbuat zalim. Nabi Idris dan pengikutnya sering mencapai kemenangan dalam peperangan. Ia memiliki keberanian hebat dan tidak takut akan kematian sehingga memiliki gelar Asadul Asad atau singa dari segala singa. Selama puluhan tahun berdakwah, Nabi Idris hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi, ia tegar dalam terus berdakwah. Selain memiliki kepandaian luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai banyak nabi yang balk dan soleh, tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah, dan rajin berpuasa. Hal ini membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari ketika berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu, yakni Israel yang menyamar sebagai manusia. Israel datang sambil membawa beberapa buah segar dari surga dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya. Nabi Idris pun mengajak untuk memakan bersama. Akan tetapi, anehnya tamu tersebut tidak mau memakannya. Kemudian, Nabi Idris mengajak tamunya tersebut berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ketika sampai di perkebunan, tamunya tersebut meminta izin untuk memetik buah-buahan yang ada di situ. Nabi Idris tidak mengizinkannya. Lalu ia berkata kepada tamunya, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini? Sedangkan kemarin ketika saya tawari buah-buahan yang halal, Anda menolaknya." Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja." Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama melakukan 4 hari perjalanan bersama, Nabi Idris menemukan banyak keanehan dalam diri tamunya tersebut. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya tamunya tersebut. "Bolehkah saya tahu siapakah Anda sebenarnya?" tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. "Aku adalah Israel," jawab Israel dengan mantap. Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak. Aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesolehanmu," jelas Israel dengan singkat. "Bukankah selama 4 hari ini engkau bersamaku? Lalu bagaimana engkau menjalankan tugasmu?"
untuk mencabut nyawa-nyawa manusia yang telah tiba waktunya. Kembali Nabi Idris penasaran untuk bertanya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan untukku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia seperti halnya dalam sebuah tempayan. Lalu jika sudah tiba waktunya, aku cabut nyawa manusia itu dengan mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu. Jelas Israel dengan tenang. Suatu pemandangan yang sulit dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun kemudian mencoba menggunakan waktunya untuk menikmati semua yang ada di situ. Beberapa waktu kemudian, Israel pun mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya telah habis. Nabi Idris harus meninggalkan surga. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israel. Ketika ia tiba di pintu keluar surga, tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sendalku yang tertinggal di dalam surga. Bolehkah aku mengambilnya sedangkan engkau menunggu di sini sampai aku kembali?" Israel pun menjawab, "Silahkan, aku tunggu di pintu surga." Akan tetapi setelah berapa lama ditunggu, Nabi Idris pun belum muncul juga. Akhirnya Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Israel merasa heran karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di surga. Israel pun kemudian bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di dalam surga? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk hidup akan mati dan dihidupkan kembali? Dan aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang aku ada di surga. Bagaimana mungkin aku keluar lagi?" Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun kemudian menegaskan bahwa Nabi Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah satu penduduk di surga. Pesan moral dan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam adalah sosok Nabi Idris yang soleh selalu menegakkan kebenaran agama Allah, tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah sehingga ia memperoleh derajat yang tinggi. Patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Idris tidak menggunakan cara kekerasan. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kelembutan hati yang dapat menjadi modal dalam meraih simpati ketika berdakwah. Memiliki kemampuan luar biasa tidak menjadikan Nabi Idris sombong atau lalai. Sebaliknya, ia menggunakan kepandaian dan kelebihannya sebagai sarana menegakkan kebenaran. Inilah yang membuatnya sangat dicintai oleh Allah. Kesolehan dan kebaikan hati Nabi Idris telah membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Karena kesolehannya serta kebaikannya hatinya itu, permintaan untuk merasakan nyawanya dicabut, melihat neraka dan surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah seorang nabi dan raja. Juga dikenal sebagai pembangun bait suci pertama. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap bijaksana. Daud merupakan raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi sikap bijaksana dari ayahnya yang mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya memimpin umat manusia tapi juga jin. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Suatu hari, Nabi Daud alaihissalam memanggil 19 putranya. Di depan para pemuka dan cendekiawan kerajaannya, dia kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 1. Benda apa yang paling dekat dengan manusia? 2. Manakah yang terjauh? 3. Manakah dua hal yang melekat satu sama lain? 4. Hal apa yang paling menakjubkan? 5. Dua hal mana yang tetap tidak berubah? 6. Manakah dua hal yang selalu berbeda? 8.
Apakah perbuatan yang hatinya baik? 9. Perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Anak-anak Nabi Daud menjadi bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Putra bungsu Sulaiman berdiri dan memberikan jawaban. 1. Hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat. 2. Hal terjauh adalah waktu yang telah berlalu. 3. Dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. 4. Yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia tanpa jiwa. 5. Dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. 7. Dua hal yang paling bertentangan adalah hidup dan mati. 8. Perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. 9. Perbuatan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa saat marah. Terkesan oleh jawaban-jawaban ini, Nabi Daud alaihissalam menunjuk putranya Sulaiman untuk mengambil alih setelah kematiannya. Maka, dengan berjalannya waktu, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kenabiannya. Dia memohon kepada Tuhannya untuk sebuah kerajaan yang tidak akan terjadi setelah dia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat, seperti kemampuan mengendalikan angin yang biasa ia tempuh dengan kecepatan luar biasa. Jin yang berada di bawah komandonya dan tambang-tambang yang digunakan untuk membuat persenjataan, dia bahkan diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah An-Nahl ayat 18-19. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hambamu yang soleh." Nabi Sulaiman dan batalionnya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya." Sementara mereka tidak menyadarinya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum, geli mendengar ucapannya, dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam misinya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala." Sulaiman membangun tempat ibadah yang menonjol kubah batu di Yerusalem. Dari sana Sulaiman dan para pengikutnya melakukan ziarah ke Mekah. Setelah menyelesaikan haji, mereka melakukan perjalanan ke Yaman, di mana Sulaiman menyaksikan mekanisme penyaluran air yang luar biasa dari Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Bertekad untuk menemukan cara, Sulaiman mulai mencari burung hut yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi burung itu tidak terlihat. Sulaiman yang semakin tidak sabar berseru, "Mengapa aku tidak melihat burung hut? Atau dia termasuk yang tidak ada? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat atau membantainya kecuali dia memberiku alasan yang jelas." Tak lama kemudian, Hope kembali ke tuannya dengan berita bagus. Tetapi burung hut-hut itu tinggal tidak lama dan berkata, "Aku telah mencakup apa yang belum kau jelajahi. Dan aku datang kepadamu dari Sheba dan berita tertentu, sungguh aku menemukan seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia
dan kaumnya bersujud kepada matahari sebagai ganti Allah, dan setan menjadikan mereka ridho terhadap perbuatan mereka dan menghalangi mereka dari jalannya, agar mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan Arsy yang agung. Surah An-Naml ayat 22-26. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat apa yang akan mereka kembalikan." Burung Hut terbang kembali ke istana Bilqis dan menjatuhkan surat Sulaiman di hadapannya. Dia segera bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Setelah memperhatikan surat itu, Bilqis mulai membacanya. "Sungguh itu dari Sulaiman," bunyinya. "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu ditinggikan terhadapku, tetapi datanglah kepadaku sebagai muslim." Bilqis segera memanggil para pemimpinnya dan meminta nasihat mereka. Mereka menjawab, "Kami memiliki kekuatan besar dan kemampuan hebat untuk berperang. Tapi Andalah yang harus memerintah, jadi pikirkan apa yang akan kamu perintahkan." Bilqis bagaimanapun tidak mendukung peran karena mereka tidak mengetahui jumlah pasukan Sulaiman. Dia menjawab, "Sungguh para raja ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka merusaknya dan merendahkan orang yang paling terhormat di antara penduduknya." Dia memutuskan sebagai tanda persahabatan untuk mengirim Sulaiman beberapa hadiah berharga melalui utusannya yang bisa membawa kembali informasi tentang tentara Sulaiman. Sulaiman segera mengetahui tanggapan Bilqis melalui HP. Dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan pasukannya pada utusannya. Ketika utusannya tiba, semua pasukan Sulaiman lengkap dengan binatang seperti singa dan harimau, burung, manusia, dan jin berkumpul di hadapan mereka. Utusan Bilqis memang tercencang dengan ukuran dan keragaman batalion Sulaiman, kekuatannya yang tidak terdandingi dengan menonjol. Para utusan dengan penuh semangat mempersembahkan hadiah Bilqis kepada Sulaiman dengan janji persahabatan. Sulaiman menjawab, "Maukah Anda membantu saya dalam kekayaan? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Tidak, kamu bersukacita atas pemberianmu." Sulaiman kemudian menoleh ke kepala utusannya dan menginstruksikan, "Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka lawan, dan kami akan mengusir mereka dari sana dengan kehinaan, dan mereka akan direndahkan." Terkejut, para utusan segera kembali ke ratu mereka dan menyampaikan pesan Sulaiman serta menceritakan keagungan kerajaan Sulaiman. Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Bilqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada pasukannya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawakan tahta Bilqis sebelum mereka datang kepadaku, menyerahkan diri mereka dalam ketaatan?" "Ifrit, salah satu jin yang bangkit dari tempatmu, dan sungguh aku benar-benar kuat dapat dipercaya untuk pekerjaan seperti itu." Namun Sulaiman tetap bungkam menunggu tawaran yang lebih baik. Jin lain yang mengetahui kitab suci berbicara, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum pandanganmu kembali kepadamu." Dan ketika melihatnya diletakkan di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah dari nikmat Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau tidak bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Pemurah. Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan dalam sepersekian detik tahta Bilqis dibawa dari 2000 mil ke Nabi Sulaiman.
Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan Allah kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Sulaiman kemudian menginstruksikan jin menyamarkan tatanya. Kita lihat apakah dia akan mendapat petunjuk atau termasuk orang yang tidak mendapat petunjuk. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksi Bilqis terhadap tahta, Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Bilqis benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya, apakah tahtanya benar-benar sampai di sini atau apakah mungkin seseorang menirunya? Dia menjawab dengan hati-hati, seolah-olah itu sama saja. Sulaiman menilai dia cerdas dan diplomatis dengan dia kemudian mengundangnya ke istana. Ketika Bilqis hendak masuk, dia mengira lantai kaca itu air dan mengangkat roknya. Dalam Quran dikatakan dia mengira itu adalah genangan air dan membuka tulang keringnya. Dia berkata, sungguh itu adalah istana dibuat halus dengan kaca. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku tunduk dengan Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bilqis menyadari bahwa kerajaan Sulaiman memang tidak seperti istana yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya bersama dengan kekuatannya yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah. Dia bertobat dan memeluk Islam bersama dengan bangsanya. Nabi Sulaiman hidup dan memerintah dalam kemuliaan. Sebagian besar pekerjaan publiknya dilakukan oleh jin sebagai hukuman karena membuat orang percaya bahwa jin memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Sulaiman mengajarkan umatnya bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan seperti itu. Bahkan kematian Nabi Sulaiman pun menjadi pelajaran dalam hal ini. Masa depan tidak diketahui baik oleh jin maupun oleh para nabi, tetapi Allah saja. Sulaiman duduk sambil memegang tongkatnya sementara dia mengawasi beberapa jin yang bekerja di tambang. Jin yang takut pada Sulaiman sangat fokus pada bangunan ketika Allah memutuskan untuk mengambil nyawa Sulaiman. Tidak ada yang menyadari kematiannya sampai beberapa hari kemudian seekor semut lapar mulai menggigit tongkat kayunya. Saat dimakan, tongkat kayu itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah meninggal. Jadi setiap orang yang mengetahui bahwa jika jin memiliki pengetahuan tentang yang gaib, mereka tidak akan menyiksa diri mereka sendiri dengan bekerja keras mengira Sulaiman sedang mengawasi mereka. Kehidupan dan kematian Sulaiman memang penuh dengan keajaiban yang darinya umat manusia dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Dan ketika kami memutuskan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada jin kematiannya kecuali makhluk bumi yang memakan tongkatnya. Tetapi ketika dia jatuh, menjadi jelas bagi jin bahwa jin mereka mengetahui yang gaib. Mereka tidak akan tinggal dalam siksaan yang menghinakan. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Semoga kita berporos dan meniru kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmina Khairunisa dari SD Taruna Islam Pekanbaru ingin menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah yang bernama Haran. Di sekitar Syam, Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya. Meskipun begitu, Nabi Ayub di negerinya tetap mempergunakan hartanya untuk kebaikan. Nabi Ayub diberi cobaan selama 20 tahun. Yang pertama, tanaman dan hewan ternaknya mati semua, terserang hama penyakit. Yang kedua, anaknya yang berjumlah 12 orang meninggal semua. Nabi Ayub tetap bersyukur dan mempertambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diberi cobaan. Di seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang tak sedap dipandang mata. Orang-orang pun menjauhi Nabi Ayub. Nabi Ayub hanya bisa bersabar. 18 tahun berlalu.
penyakit usia Nabi Ayub semakin bertambah. Penyakitnya pun tak kunjung sembuh. Namun istri Nabi Ayub masih setia dalam mendampingi Nabi Ayub. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Nabi Ayub berkata, "Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian ini mempersulitku beribadah kepadamu, maka kiranya Engkau angkatlah penyakitku ya Allah." Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Shad, ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, dan inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub pun bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air yang ia gunakan untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari dalam badan Nabi Ayub. Saat istri Nabi Ayub pulang, ia pun kaget melihat seorang laki-laki yang ada di dalam kamar Nabi Ayub. Istri berkata, "Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia dan terbaring di atas ranjang ini?" Laki-laki itu pun berbalik badan dan berkata kepada Rahmah. Nabi Ayub berkata, "Wahai istriku, apakah engkau tidak mengenaliku?" Istri berkata, "Engkau Ayub, benarkah engkau Ayub suamiku?" Nabi Ayub berkata, "Benar wahai istriku, aku Ayub, penyakitku telah disembuhkan oleh Allah dan mengembalikan parasku seperti muda dulu." Istri berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah." Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub pun terdengar sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai datang ke rumah Nabi Ayub dan memberikan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat. Harta yang dulu ia miliki, selanjutnya Allah pun memberikan karunia kepada istri Nabi Ayub. Ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Shad, ayat 43. Allah berfirman, "Dan kami anugerahilah mereka dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka dengan rahmat dan pembelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu alan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Faiza barikul basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Faiza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
Qala Nuhu rabbi innahu asawni wattaba'u man lam yazidhum maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghusha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala mimma khatin atihim uqridu fa'udhilu nara falam yajidu lahu min dunillahi ansara wa qala Nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiran kaffara Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara Sadaqallahul azim.